Halo teman-teman, nama saya Christopher Purba dari kelas MB7B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam perusahaan atau solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada perusahaan. Mangkunegara mengatakan para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain adalah A. Menghindari konflik dapat dikatakan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Yang B atau yang kedua, mengakomodasi, memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. C. Kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan kalian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang D atau yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu konsisten dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Cara menyelesaikan konflik tersebut adalah HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia atau SDM sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Jika saya sebagai seorang manajer sumber daya manusia, maka saya akan menyelesaikan konflik tersebut dengan cara integrating atau problem solving. Proses integritas berkaitan dengan mekanisme pemecahan masalah atau problem solving. Dalam gaya ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasikan masalah yang dihadapi, bertukar informasi, kemudian mencari, mempertimbangkan dan memilah solusi alternatif pemecahan masalah. Gaya bekerja seorang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kasus konflik dalam organisasi yang ini terjadi karena atasan menginginkan pekerjaan yang diselesaikan membuahkan hasil secara cepat. Sedangkan bawahan adalah pribadi yang berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan sehingga terkesan lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Konflik umumnya muncul karena perbedaan ini. Maka pemahaman akan perbedaan ini menjadi bagian penting dalam operasional sebuah perusahaan. Mungkin salah satu cara mengatasi konflik beda gaya kerja ini adalah dengan menempatkan posisi karyawan sesuai dengan profil yang ada pada diri karyawan. Apa yang akan terjadi jika seorang karyawan yang cenderung berhati-hati ditempatkan di sebuah posisi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat? Tentu saja keputusan akan cenderung lambat dikeluarkan dan mungkin saja target kerja tidak akan tercapai. Oleh karena itu, salah satu contoh manajemen konflik dan solusi untuk mengatasinya adalah dengan menempatkan posisi karyawan sesuai dengan karakter dirinya. Setidaknya tempatkan karyawan dalam posisi yang mampu mengembangkan karyawan tersebut ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.